Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan mengenai konflik yang terjadi di Laut Cina Selatan. Konflik dari Laut Cina Selatan berlangsung sejak 1947, ketika negara Cina membuat garis putus-putus untuk mengklaim semua kepulauan di wilayah tersebut. Sejak saat itu, konflik terus berlanjut dan melibatkan beberapa negara, termasuk Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Brunei. Konflik ini dipicu oleh klaim teritorial yang tumpang tindih dan keinginan untuk menguasai di wilayah tersebut seperti minyak, gas, dan ikan. Selain itu, konflik ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti sejarah, politik, dan ekonomi. Hingga saat ini, konflik Laut Cina Selatan masih belum terselesaikan dan masih menjadi sorotan dunia internasional. Jadi, perekonomian di negara ini berjalan cukup stabil dengan kegiatan utama seperti perikanan, pelayaran, dan perdagangan antar negara. Kawasan ini juga menjadi jalur perdagangan yang sangat penting karena menghubungkan negara-negara Asia dengan negara-negara di belahan dunia. Setelah konflik muncul, ketegangan geopolitik membuat iklim investasi terganggu, terutama di sektor energi dan maritim. Namun di sisi lain, mendorong perlombaan eksplorasi sumber daya alam seperti minyak dan gas, serta pembangunan infrastruktur maritim dan militer di wilayah sengketa. Batas wilayah Laut Cina Selatan masih diperdebatkan karena iklim tumpang tindih antara Tiongkok, Vietnam, Filipina, Malaysia, Brunei, dan Taiwan, terutama terkait peta Nindes di Tiongkok yang mencakup hampir seluruh laut tersebut. Tiongkok menggunakan strategi biopolitik dengan mengendalikan aktivitas kerja nelayan, membuat pulau buatan, mengerahkan pekerja pantai, serta mengatur siapa yang boleh memanfaatkan sumber daya laut, serta mengontrol wilayah dan menguatkan klaim kedaulatan laut. Dampak dari konflik Laut Cina Selatan yaitu meliputi meningkatnya ketegangan antar negara yang memicu sentimen nasionalisme yang melibatkan beberapa negara. Nelayan dari negara-negara seperti Filipina dan Vietnam juga mengalami kesulitan karena akses mereka ke wilayah tangkap tradisional dibatasi oleh patroli dan klaim pihak setengah dari Tiongkok. Selain itu, konflik ini memperburuk hubungan masyarakat lintas negara di kawasan, memicu ketidakpercayaan dan memperkuat perspektif negatif terhadap negara pesaing. Letak geografis pada Laut Cina Selatan yaitu di antara kawasan Asia Tenggara dan Cina. Wilayah ini memiliki luas sekitar 3,5 km. Laut ini berbatasan langsung dengan Cina, Vietnam, Filipina, Brunei, dan Indonesia di bagian selatan melalui perairan Natuna. Selain itu terdapat juga Scarborough Shoal yang menjadi sengketa utama antara Cina dan Filipina. Laut Cina Selatan memiliki nilai strategis karena merupakan perdagangan internasional utama dengan sepertiga perdagangan dunia melalui wilayah perairan ini. Perairan ini kaya akan sumber daya alam, termasuk cadangan minyak dan gas bumi yang melimpah, serta ekosistem laut yang mendukung industri perikanan bagi negara-negara di sekitarnya. Namun, setelah konflik memanas, masyarakat nelayan menjadi salah satu kelompok yang paling berdampak. Banyak dari mereka mengalami intimidasi atau ditangkap oleh otoritas maritim negara lain saat beroperasi di perairan yang diklaim secara sengketa. Ketakutan dan ketidakpastian meningkat membuat beberapa nelayan enggan melaut yang berdampak langsung pada penghidupan mereka dan ketahanan pangan lokal. Selain itu, meningkatnya nasionalisme di masing-masing negara telah memicu ketegangan sosial dan retorika yang lebih agresif terhadap negara lain, memperburuk hubungan antar warga.
Di beberapa negara, sentimen anti-Cina atau negara lain yang terlibat dalam konflik semakin kuat, yang bahkan dapat memicu diskriminasi atau protes sosial. Pada tahun 1974 terjadi bentrokan antara Tiongkok dan Vietnam di Kepulauan Paracel yang mengakibatkan Tiongkok ini mengambil alih Kepulauan Paracel tersebut. Konflik berlanjut pada tahun 1988 ketika kedua negara terlibat pada pertempuran di Johnson Reef di Kepulauan Spratly, sehingga menyebabkan beberapa puluhan korban jiwa. Pada tahun 2016, Pengadilan Arbitrase Nasionalis memutuskan bahwa klaim Tiongkok historis atas Laut Cina Selatan tidak memiliki dasar hukum apapun. Namun, Tiongkok tetap menolak dengan keputusan tersebut dan mempertahankan kedudukannya di wilayah tersebut, termasuk melalui pembuatan pulau buatan dan fasilitas militer. Konflik ini juga berdampak pada hubungan antar pemerintahan yang kemudian berpengaruh terhadap pertukaran budaya, pendidikan, dan migrasi. Dalam jangka panjang, ketegangan sosial ini dapat mempersulitkan upaya repolarisasi dan kerja regional, membuat kawasan Asia Tenggara dan sekitarnya semakin berpecah dalam menghadapi tantangan global bersama. Sebelum konflik di Laut Cina Selatan meningkat, kawasan ini menjadi pusat perdagangan global dengan nilai mencapai triliunan dolar per tahun. Negara-negara seperti Cina, Vietnam, Filipina, Malaysia, dan Indonesia menikmati stabilitas ekonomi karena lalu lintas perdagangan yang lancar dan investasi asing yang terus bertumbuh. Eksploitasi sumber daya alam seperti minyak, gas, dan perikanan juga berjalan relatif tanpa hambatan. Perusahaan multinasional berinvestasi dalam eksplorasi energi, sementara sektor perikanan berkembang pesat, memberikan lapangan kerja bagi jutaan orang di wilayah tersebut. Namun, setelah konflik meningkat dengan berbagai klaim teritorial dan militerisasi wilayah, dampak ekonomi mulai terasa, seperti ketidakpastian geopolitik yang menyebabkan para investor ragu-ragu, menghambat investasi asing dan proyek eksplorasi energi. Negara-negara yang terlibat mengalami ketegangan diplomatik yang berpengaruh pada hubungan perdagangan. Sektor perikanan juga berdampak karena sengketa wilayah dan tindakan penegak hukum yang lebih ketat dari negara-negara yang bersengketa. Selain itu, meningkatnya patroli militer dan insiden di perairan tersebut menambah risiko bagi kapal dagang yang bisa berdampak pada biaya asuransi dan harga barang global. Secara keseluruhan, konflik ini menciptakan ketidakstabilan yang dapat memperlambat pertumbuhan ekonomi di kawasan dan mengganggu rantai pasok internasional. Sekian materi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat bermanfaat buat kalian semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketegangan Karena iklim tumpang timbang Akan strategi geopolitik terus anti. Dari sosial. timbal balik setuju lah.